Ya, tes. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak Jul? Sudah, Bu. Oke. Silakan. Sudah, Bu. Ya, baik. Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih sudah hadir dalam ruang virtual pada malam hari ini. Dan tentu saja pada malam hari ini adalah acara Komisi Dewasa GKI Kepaduri dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Ukrida dengan tema khusus pada malam hari ini yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Sediono beserta tim, dan juga nanti akan ada moderator yang disampaikan oleh Saudari Gebi. Dan kita bersyukur bahwa pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika kita memiliki orang tua di sekitar kita atau di dalam rumah kita. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami semua. Kami sungguh sangat bersyukur Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberikan kami sukacita sehingga pada malam hari ini kami mau terus belajar ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah pada malam hari ini juga Engkau memberkati Dr. Sudiono yang sedianya boleh menyampaikan materi yang akan dibahas pada malam hari ini, dan juga Engkau juga memberkati Gebi yang akan menyertai kita semua sebagai moderator, menuntun kita semua pada materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Engkau juga memberkati setiap audiens yang sudah hadir dalam ruang virtual ini. Biarlah Tuhan Engkau beracara, Engkau juga yang akan menuntun sehingga segala hal teknis yang boleh dilakukan pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih. Tentunya saja kita semua yang hadir sudah ingin belajar apa saja yang akan kita lakukan bila ada orang tua di dalam keluarga atau di sekitar kita. Dan untuk lebih lanjut lagi, kita akan langsung mulai dan saya serahkan kepada moderator kita yaitu Saudari Gebi. Silakan Saudari Gebi. Terima kasih Bu Yuli. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Sudah, sudah Bu. terdengar. Sudah jelas ya? Jelas ya. Ya, Bapak Ibu, tema seminar kita pada malam hari ini adalah pertolongan pertama untuk orang tua. Saya di sini akan menjelaskan dulu tujuannya dan harapannya ya dari seminar ini. Pertama, seminar ini ditujukan khususnya untuk setiap keluarga yang memiliki orang tua yang berusia lanjut di rumah, atau mungkin sebagian dari kita yang sudah dalam usia lanjut usia gitu ya. Dan harapannya dari seminar ini, setiap anggota keluarga dalam rumah dapat menyadari dan dapat dengan sigap memberikan pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu yang berbahaya atau membahayakan di rumah. Misalnya mungkin ada terkena benda panas, atau terjatuh, atau tersedak makanan, hingga serangan jantung. Nah, nanti kita akan melihat lebih lanjut sebelum nantinya ketika kita melakukan pertolongan pertama hingga nantinya dibawa ke rumah sakit ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Dr. Sedijono, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal teknis. Jadi Bapak Ibu selama pemaparan materi diharapkan device-nya di mute ya, maksudnya agar tidak mengganggu ketika Pak Dokter sedang menjelaskan. Lalu setelah itu jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat ya, kolom chat Zoom mungkin, atau nanti ketika sesi tanya jawab bisa angkat tangan atau raise hand dengan fitur raise hand, juga nanti saya akan persilahkan untuk Dr. Sedijono menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekian dari saya. Tidak perlu berlama-lama, saya persilahkan Pak Dr. Sedijono untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Mari Pak.
Sudah keluar Bu siarnya. Jadi mulai. Sudah. Sudah Pak. Ya. Mungkin Dr. Sujono, mic-nya mulai di-unmute. Ya. Sudah. Terima kasih. Selamat malam. Pertama kali saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah ini, dan saya yakin ini keberuntungan bagi saya untuk bisa share di sini. Terima kasih pada panitia. Kalau diizinkan kita lanjutkan gimana? Ya, terima kasih. Silakan Pak. Silakan Pak. Judulnya saya rubah sedikit ini. Enggak mau ya. Apa ini aja. Mana? Jadi judulnya kita rubah sedikit dengan mengenali kedaruratan pada usia lanjut. Nah, jadi kita gunakan di sini singkatannya namanya USILA. Usia lanjut. Kita lanjutkan ya. Tanggal 27 bulan 11 2020. Memang kenyataan kalau diberi umur panjang, hal ini tidak mungkin terelakkan. Yang dari muda, pelan-pelan dewasa, akhirnya menjadi tua. Namun demikian, sebetulnya ini bisa dimodifikasi supaya yang tua ini awet. Ini salah satu contoh hasil modifikasi. Ini contoh saja. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga bisa dilakukan. Hasilnya seperti ini. Membanggakan sekali. Dan memang kenyataan hal ini tidak terelakkan ya. Terima kasih. Perubahan dari seorang dewasa muda menjadi orang tua ini jelas anugerah dari Yang Maha Pemurah. Dan menjadi umur panjang menjadi tua jelas tidak terelakkan. Yang semula gagah berubah menjadi kurang gagah. Yang semula kemampuannya luar biasa sekarang mulai berkurang. Namun sebetulnya yang lebih penting itu umur fungsional yang menyatakan kemampuan. Sama-sama umurnya 60 tahun, si A, si B, kemampuannya enggak sama. Dan saya sangat berharap bagi yang masih muda, walaupun nanti berumur lanjut, tapi masih tetap sehat, tetap segar, bugar, demikian seterusnya. Tidak sakit, tampilannya lebih tua memang, tapi kemampuannya lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya menjadi tua ini adalah pencapaian. Karena enggak semua orang akan mencapai di sana. Nah, ini mengenai proses yang dinamakan penuaan. Itu menjadi tua itu bukan melalui proses penyakit, tapi proses alami. Dan semua yang muda nanti kalau diberi umur panjang pasti mengalami. Dan penampilan menjadi lebih tua itu lebih nampak sesudah dekade keempat atau berumur 40 tahun. Jadi sekali lagi, menjadi tua itu perubahannya bersifat fisiologis. Nah, terjadi pengurangan kemampuan dan nanti berakhir pada gagal pulih. Perubahan fisik yang terjadi sangat mempengaruhi kemandirian. Salah satunya kemandirian untuk merawat dirinya sendiri.
daya ingat, dan yang lebih penting kemampuan memecahkan masalah kehidupan. Itu untuk yang tua ini harus menyadari, dan bagi yang muda harus mempersiapkan supaya nanti jelas. Nah, dampaknya apa penuaan yang kita alami? Meliputi banyak hal dari fisik, psikologis, sosial maupun biologis. Dan ini yang terjadi perubahan berturut-turut secara pelan-pelan tapi berlangsung terus-menerus. Ini harus dikenali. Untuk kegiatan bagi yang nanti tua yang harus dipegang baik-baik supaya tetap menjadi kemampuan yang benar adalah nomor 1, mampu berpakaian, mampu mengatur menggunakan obat dengan benar dan baik, mampu mengelola keuangan. Jadi walaupun sudah tua, kita tetap membutuhkan uang. Tanpa uang kita nggak bisa. Memang nampaknya uang penting, tapi sebetulnya ada yang lebih penting lagi dibanding uang. Nanti akan ketemu. Demikian seterusnya. Maka itu siapkanlah. Karena usia lanjut itu sebaiknya disambut dengan persiapan. Manusia memang berawal dari bayi, jadi anak, remaja, dewasa, tua, usia lanjut, dan nanti berakhir dengan kematian. Di Indonesia menurut undang-undang usia lanjut ini berumur 60 tahun ke atas. Bagi yang masih muda, saya sangat berharap untuk sebaik-baiknya mempersiapkan diri menyambut usia lanjut ini agar pada saatnya tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, bermanfaat, tidak menjadi beban, dan bahagia. Nah ini, kadang-kadang ini jadi mitos. Tua datang, penyakit menyerang. Apakah benar? Kelihatannya tidak selalu benar. Memang ini pilihan. Di antara usia lanjut sehat atau menjadi usia lanjut yang kurang sehat. Jadi pasien geriatri. Kemudian saya memang bidangnya khusus melayani pasien geriatri. Saya subspesialisasinya di bidang geriatri. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar kita menua dengan sehat, namun walaupun sakit, bagaimana agar tetap mandiri. Ini prinsip agar tetap sehat di hari tua. Ini minimal. Pertama, mulai hari ini kita mempersiapkan diri, lebih-lebih yang masih muda, makanlah yang baik. Komposisinya, gizinya, jangan berlebihan. Aktivitas olahraga teratur dan terus-menerus. Ini banyak pasien yang menanyakan, saya tiap hari Sabtu sepedaan keliling kota. Itu sebetulnya nilainya bukan olahraga. Itu adalah rekreasi. Soalnya habis naik sepeda keliling, beli bubur ayam. Nah, yang ketiga, manfaatkan sinar matahari untuk kesehatan Anda. Tidak merokok maupun menggunakan berbagai bahan kimia yang berbahaya. Selalu berusaha untuk memberi, bukan meminta. Jangan sekali-sekali menyalahkan orang lain maupun keadaan. Jangan selalu mengeluh. Mental rohani selaras. Cek yang sehat. Nah, yang ke-10 ini selalu berterima kasih dengan apa yang kita dapatkan. Terima kasih. Tuh, saya kalau di Bogor kemana-mana naik sepeda. Sekarang mengenai kegawat daruratan. Gawat ini artinya mengancam nyawa. Dan darurat perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman terhadap nyawa korban.
Gawat darurat adalah keadaan, sekali lagi, situasi gawat darurat dapat terjadi di mana kapan saja. Maka itu perlu diantisipasi maupun diatasi segera. Jadi penting pengetahuan praktis bagi semua anggota tentang pertolongan pertama gawat darurat. Dan nanti saya harapkan di rumah sakit Ugrida ini bisa dilakukan pelatihan singkat supaya bisa semua menangani hal-hal yang tadi tadi. Terima kasih. Jadi pertolongan pertama gawat darurat adalah rangkaian usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Penolong pertama adalah jelas masyarakat awam dan yang seharusnya sudah dibekali dengan pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Tujuan pertolongan pertama adalah satu, menyelamatkan nyawa korban, kedua, meringankan penderitaan korban, ketiga, mencegah cedera maupun penyakit menjadi lebih parah. Nah, selanjutnya mempertahankan daya tahan korban, dan yang penting daripada yang paling penting adalah mencarikan pertolongan lebih lanjut. Dan di rumah sakit Ugrida siap untuk melayani keperluan. Sekarang kayaknya menghadapinya. Jangan panik, berusaha untuk mengendalikan diri agar dapat berpikir dengan baik untuk menentukan tindakan tepat yang bisa dilakukan. Jadi mudah-mudahan semua yang mempunyai keluarga yang sudah usia lanjut, masing-masing bisa mencatatkan nomor-nomor penting untuk kalau ada apa-apa bisa dihubungi untuk segera datang pertolongan yang tepat. Untuk itu waktu gunakanlah layanan ambulan dan di rumah sakit Ugrida disediakan bisa menghubungi nanti. Sekarang kedaruratan yang mungkin akan terjadi atau dialami oleh para usia lanjut ini yang nomor satu adalah kecelakaan. Semua kenal kecelakaan itu bagaimana bentuknya. Nah, yang kedua, bentuk yang bersamar. Ini penting sekali, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa ini kalau dibiarkan akan menjadi hal-hal yang sangat merugikan. Sedang yang ketiga dan keempat mungkin dibicarakan lain kali. Ini hal-hal yang kurang baik atau kurang menguntungkan bagi yang sudah berusia lanjut. Nomor satu, hidup sendiri tanpa pendamping. Sebaiknya jangan, harus ada pendamping. Tidak mampu merawat dirinya sendiri. Jadi ini sangat tergantung pada bantuan orang lain. Penggunaan bahan kimia yang berbahaya, jadi jangan menggunakan obat-obat tanpa petunjuk yang jelas, tanpa saat tepat penggunaannya, ini sangat berbahaya. Dirawat oleh banyak dokter karena merasa keluarnya A, keluarnya B, ke dokter A, ke dokter B, ke dokter C, sehingga banyak sekali yang harus dilakukan termasuk penggunaan obat. Nah, ini konsumsi banyak obat. Padahal orang tua sebaiknya menghindarkan penggunaan obat yang berlebihan. Gunakanlah obat seperlunya, tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Yang terakhir, ini hal-hal yang tidak menguntungkan sama sekali adalah perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka yang sudah berusia lanjut. Ini masalahnya banyak sekali, juga penyakit yang mungkin ditemukan juga banyak sekali. Jadi ini sebaiknya dikenali, tapi nggak usah ditakutkan, nggak usah dikhawatirkan. Semua ada jalan keluarnya, semua ada pemecahannya. Sekarang tandanya apa ya kalau orang tua ini sakit? Ternyata tanda-tanda orang tua sakit ini jauh berbeda dengan orang muda. Contohnya saja, kalau orang muda kena infeksi biasanya badannya panas. Kalau orang tua karena tenaganya udah kurang, sering kita menemukan walaupun ada proses infeksi, tapi badannya nggak panas.
Jadi panas bukan ukuran satu-satunya untuk orang tua yang mengalami infeksi. Jadi tandanya orang tua sakit itu tidak khas, tidak jelas, yang tersamar tadi. Jadi umumnya berupa pertama, kalau beliau sakit tidak memakan. Yang tadinya ngomongnya baik bisa jadi pemarah, ini salah, itu salah. Dan yang terakhir yang sangat harus dihindarkan adalah jatuh. Kenapa jatuh dihindarkan? Nanti kita lanjutkan. Nah ini deretan tantangan yang mungkin bisa ditemui. Kita lanjutkan saja. Obat. Obat ini memang di satu sisi bermanfaat, tapi di sisi lain dapat menimbulkan kerugian bahkan bencana, khususnya bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Maka harus menjadikan pertimbangan lebih-lebih bagi seorang dokter saat memberikan obat bagi pasiennya agar tidak menimbulkan kerugian, khususnya untuk pasien yang sudah berusia lanjut. Jangan mengkonsumsi banyak obat dalam jangka waktu lama. Jadi sering anjuran yang datang bahwa obat harus diminum seumur hidup, mungkin itu kurang tepat. Karena di dunia ini nggak ada yang abadi, di dunia itu penuh dengan perubahan, termasuk juga penyakit. Penyakit itu sebetulnya yang bisa menyembuhkan hanya satu, yaitu Tuhan. Bukan obatnya, bukan dokternya, bukan perawatnya. Jadi jangan lupa, jangan sekali-sekali mengandalkan hanya dengan obat. Doa itu lebih kuat dibanding obat yang paling kuat. Peluang mengalami kesalahan penggunaan obat akan menimbulkan efek samping interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makan, interaksi obat dengan waktu. Nah, itu penggunaan obat lebih-lebih yang banyak, lebih-lebih yang dalam jangka waktu lama harus betul-betul diwaspadai. Kita mulai saja dengan perubahan pada orang tua, osteoporosis. Banyak yang salah mengerti, osteoporosis dikira menimbulkan rasa sakit. Osteoporosis sama sekali tidak memberi rasa sakit. Ini berlangsung diam-diam. Dan saya amati dari pasien saya yang lebih banyak menjadi korban adalah wanita. Kenapa demikian? Karena wanita beda dengan pria. Kalau wanita hamil, pria enggak. Wanita menyusui, pria enggak. Nah, bahan untuk hamil, bahan untuk menyusui itu semua bersumber dari tulangnya ibu yang sedang hamil menyusui. Nah, itu kenapa pada wanita sesudah menstruasi harus betul-betul menjaga dirinya terhadap kemungkinan osteoporosis ini yang memang sudah berlangsung, namun jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan. Kapan osteoporosis akan menimbulkan rasa sakit? Kalau yang bersangkutan ini jatuh. Nah, akibat jatuh, tulangnya patah. Di sini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan lebih lanjut, kalau yang patah itu tulang yang penting, misalnya tulang pangkal paha, ya, itu akan menimbulkan penderitaan yang luar biasa, baik dari yang bersangkutan maupun keluarganya seluruhnya. Kenapa demikian? Karena yang patah pangkal pahanya ini tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Ini jatuh. Jangan sekali-sekali jatuh. Ini setiap orang ternyata 1 dari 3 orang yang berusia 65 tahun ini jatuh. Dan berakibat dengan yang paling ringan lecet, luka di kepala, patah tulang. Luka di kepala, patah tulang ini luar biasa akibatnya. Benturan pada kepala dan patah tulang dapat berakibat serius. Penderitaannya berkepanjangan kali dan berat bagi seluruh keluarga. Itu
jangan sampai jatuh. Ini penting mengenai otot supaya kita nggak jatuh. Jadi pada mulai yang muda sampai yang tua, otot terutama otot yang menjaga keseimbangan otot kaki itu harus betul-betul dipertahankan. Jadi jangan sekali-sekali kita ini hanya duduk diam, jalan, senam, ya, olahraga ringan itu baik sekali. Nah, jadi berkurangnya ini cukup menentukan. Jadi jangan sampai otot kita ini berkurang dengan cepat. Banyak yang berpikir kita mempunyai otot macam-macam. Ada otot tangan, otot kaki, otot badan, otot jantung. Hampir semua akan memilih yang terpenting otot jantung. Sebetulnya memang benar bedanya. Tapi ada yang lebih benar, yang lebih penting lagi adalah otot badan, otot tangan, otot kaki. Kenapa demikian? Karena nggak ada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menggunakan otot kaki dan otot tangan. Jadi itu yang harus dipertahankan dengan melakukan latihan jalan-jalan dan sebagainya. Kita menyinggung sedikit mengenai stroke. Ini ancaman juga karena angkanya stroke ini lebih banyak dijumpai pada mereka yang sudah berusia lanjut. Tandanya, kita lihat raut muka. Biasanya nampak sekali raut mukanya ini nggak simetris. Kalau kita bandingkan alisnya alis mata kiri, alis mata kanan, ini tingginya nggak sama. Kalau diperhatikan lagi celah mata kiri, mata kanan tidak sama. Ke bawah, kalau diperhatikan bibirnya biasanya juga nggak simetris. Yang sebelah lebih turun dibanding yang lain. Tanda pertama. Nah, kemudian diminta mengangkat tangan, biasanya nggak bisa. Apakah salah satu tangan yang kiri dan kanan? Kakinya juga demikian. Minta diangkat yang sebelah nggak bisa, sebelah mungkin bisa. Yang berikutnya, cara berbicaranya jadi berubah menjadi lambat atau menjadi pilu atau nggak jelas suaranya. Nah, kalau jadi demikian, mohon maaf, segeralah keluarganya atau pendamping menghubungi gawat darurat di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu berat 24 jam menyiapkan diri untuk membantu. Jadi karena waktu itu sangat penting untuk dilakukan pertolongan. Jadi jangan menunda, segera hubungi. Ini yang berikutnya yang harus diwaspadai pada orang tua. Tidak mau bergerak atau bahasa Indonesia mengalami imobilisasi. Ini dampaknya buruk sekali. Jadi 3 hari aja orang ini tidak mau bergerak atau tiduran saja, akibatnya itu luar biasa. Untuk pemulihan supaya dia bisa kembali ke status fungsional sebelumnya, diperlukan latihan yang berkepanjangan dan kesabaran yang luar biasa untuk memulihkan kembali. Karena pada orang tua kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri sudah berkurang. Dan mereka yang mengalami imobilisasi, para keluarga ini harus mewaspadai, ini adalah ancaman terjadinya kemungkinan yang bersangkutan itu akan menjadi lebih buruk dan berakhir dengan Jadi sekali lagi, imobilisasi ini penting diamati pada keluarga yang mempunyai orang tua. Akibatnya ini luar biasa. Jadi sebanyak ini akan terjadi dialami. Yang ini komplikasinya sebanyak ini, tuh, ototnya, saluran makan, pernapasan, saluran kencing, jantung, mengalami depresi, dan karena tidur lama, tidak bergerak, terjadilah luka tekan. Biasanya di daerah bokong, punggung, kaki, di mana saja yang tertekan dengan tempat tidur. Jadi penting bergerak.
harus bergerak miring kiri, miring kanan. Kalau nggak bisa bergerak, tolong digerakkan secara pasif. Ini hal lain yang terjadi pada orang tua. Dan saya sempat mengamati beberapa pasien mengalami hal seperti ini. Tapi biasanya hal yang seperti ini terjadinya dirahasiakan. Dan di rumah sakit pun pasien yang dibawa keluarganya nggak akan menjelaskan. Semua disembunyikan. Perlakuan buruknya apa? Di antaranya adalah nomor 1, dilakukan kekerasan fisik yang bisa mengakibatkan cedera atau gangguan fungsi. Di sini termasuk juga pembatasan secara fisik. Yang kedua, kekerasan seksual berupa ucapan yang tidak senonoh, foto-foto yang tidak pantas dipamerkan, dan yang lain-lain. Secara psikologis dan emosional, mencaci maki, mengancam, menakut-nakuti, baik secara ucapan maupun sikap dan perbuatan. Berikutnya, mengabaikan kebutuhan orang tua tidak dipenuhi. Padahal betul-betul itu diperlukan untuk kebaikan untuk dia. Menelantarkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang berikutnya, meninggalkan seorang diri tanpa persiapan yang memadai. Yang keenam ini eksploitasi. Harta bendanya dikuras, asetnya, propertinya digunakan secara tidak sah. Sekarang kenyataan sesungguhnya seperti ini. Jadi orang tua itu sesungguhnya seharusnya seorang pemuda yang terperangkap dalam tubuh yang tua, tapi semangatnya harus tetap muda. Nah, ini disinggung seperti ini. Ini kadang-kadang keluarganya pasien yang mengalami hal seperti ini. Jadi jelas jangan rumah sakit melakukan yang seperti ini. Sehat memang bukan segala-galanya. Namun tanpa sehat, segalanya bisa menjadi tidak berarti. Saya sangat berharap yang sudah tua maupun yang akan menjadi tua tetap mengalami hal ini. Jadi makin tua makin berbahagia. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan, saya siap menunggu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dr. Sedijono atas pemaparan materinya. Sekarang sesi bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin bertanya lebih lanjut atas materi yang sudah dipaparkan tadi. Ya, Atau ada yang masih kurang suara siapa itu ya? Maaf, saya Pak Paulus boleh bertanya? Oh, silakan Pak. Ya, saya Maaf, saya dari mematikan kamera dulu ya, sinyalnya kurang stabil. Ya, silakan Pak. ya, saya dari GKI Cawang. Pak Dokter, tema kita pada malam hari ini kalau tidak salah pertolongan pertama untuk orang tua. Ya, untuk orang tua tentunya ya. Saya sendiri juga sudah tua sih Pak. Sudah 70 tahun gitu ya. Tapi tentu pasangan saya juga sudah tua juga gitu. Yang sering menjadi ketakutan terutama orang-orang tua ini kan masalah serangan jantung nih Pak. Nah, banyak juga kejadian-kejadian di tempat tidur atau di mana-mana saja yang terjadi secara mendadak karena mungkin barangkali Pak Dokter bisa memberikan satu uraian yang gamblang dan mudah apa yang harus kita lakukan ketika pasangan kita katakanlah mengalami ya tanda-tanda serangan jantung gitu Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Paulus. Jadi sebetulnya serangan jantung itu nggak akan terjadi begitu saja. Pasti didahului oleh sekian banyak faktor risiko. Nah, faktor risiko ini ada dua jenis.
faktor risiko yang nggak mungkin kita perbaiki. Yang kedua, yang banyak justru faktor risiko yang bisa diperbaiki atau bisa dirubah supaya tidak timbul serangan jantung. Nah, ini yang harusnya dipahami oleh semua orang. Mungkin nanti pada kesempatan berikutnya bisa lebih jelas kita paparkan dalam pertemuan semacam ini. Sekarang gini, yang nggak mungkin dihindarkan itu ada nomor satu, umur. Jadi mereka yang berumurnya bertambah, itu kemungkinan untuk mendapat serangan jantung lebih banyak dibandingkan yang masih muda. Yang kedua, jenis kelamin. Itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, mohon maaf, suku dan ras. Ini yang nggak bisa dirubah. Nah, sekarang yang bisa dirubah apa saja? Dan ini semua harusnya dikenali. Nomor satu adalah tekanan darah tinggi. Oke. Tekanan darah tinggi ini harus Kendalikan. dikontrol. Mengontrol tekanan darah tinggi, jangan hanya bertumpu pada obat. Kalau bertumpu pada obat, biasanya kurang berhasil. Yang harus juga diperbaiki perilaku hidup kita. Itu yang harus diperbaiki. Supaya tidak menjadikan beban yang bisa menimbulkan tekanan darahnya itu makin meningkat. Itu biasanya pasien kita yang sudah sepuh, sudah tua, biasanya kita banyak sekali berbicara mengenai perilaku kehidupan ini. Dan memang tidak mudah untuk merubah perilaku ini. Salah satu yang harus dimiliki itu harus dilatih dari muda, kemampuan menerima kenyataan. Berlaku sabar, berlaku mau menerima apa yang diberikan Tuhan pada kita. Itu yang terbaik. Nah, berikutnya faktor risiko untuk mengalami serangan jantung, penyakit diabetes mellitus. Itu pun juga ditanggulangi, jangan hanya bertumpu pada obat. Lebih-lebih pada orang tua. Karena saya punya banyak pengalaman, orang tua yang mengandalkan hanya pada obat, jatuh pada gula darahnya turun drastis. Bahkan sampai kehilangan kesadaran. Ini kita jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana cara menghadirkan, walaupun tidak mudah untuk bisa diterima oleh mereka yang sudah berumur. Jadi yang mudah membantu, itu tadi saya berikan tahu, jangan sekali-sekali hanya tinggal berdua dengan suami istri yang sudah sama-sama tua. Kadang-kadang justru ini bisa terjadi perdebatan antara suami dan ini boleh, ini nggak boleh, begitu seterusnya. Yeah. Nah, ketiga, gangguan pada konsentrasi lemak, kolesterol, trigliserid, ya, LDL. Nah, itu harus juga diatasi bukan hanya dengan menggunakan obat. Kalau obat kolesterolnya turun. Begitu obat dihentikan, kolesterolnya naik lagi. Apakah mau digunakan? Jawabannya pasti tidak. Dan yang berikutnya, harus rajin melakukan aktivitas. Aktivitas rumah tangga itu bagus sekali. Nah, itu kalau pengalaman saya di antara suami istri, jumlah janda dan jumlah duda di poliklinik geriatri itu sebagian besar yang lebih banyak jumlah janda. Jumlah duda sedikit sekali. Karena biasanya para suami ini maunya dilayani aja oleh istrinya. Nah, kita sama-sama bekerja untuk makin banyak aktivitas, makin banyak manfaat. Jadi sekali lagi, serangan jantung tidak akan terjadi begitu saja. Nah, itu perhatikanlah faktor-faktor risiko tadi. Makin banyak faktor risiko yang dimiliki, makin mungkin kita akan mengalami pada saatnya. Ditambah satu lagi, kejadian ini biasanya didahului oleh stres yang luar biasa. Baik stres fisik maupun stres psikologis. Itu demikian. Jadi, kalau terjadi serangan atau merasa atau mencurigai ini serangan jantung, jangan menunda, jangan lalu berpikir ini masuk angin duduk, masuk angin tidur, salah.
segera hubungi rumah sakit terdekat yang mampu memberi pertolongan yang sebaik-baiknya. Ya, Gitu, Pak. Jangan lama-lama dulu. Seperti kebiasaan merokok, buang jauh-jauh. Itu faktor risiko yang sangat menentukan untuk terjadinya serangan jantung. Sekali lagi mohon maaf Pak Paulus, tidak ada serangan jantung itu terjadi mendadak. Memang kejadiannya dramatis. ya, ya. Sebelumnya kita harus tahu faktor risiko tadi. Dengan itu kita bisa mengantisipasi. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, Ya. tetap panjang umur, bahagia dengan keluarganya. Terima kasih Pak Paulus. Ya, terima kasih Dok. Boleh satu lagi Bu? Ini kan sepak bola dunia lagi seru nih Dok. Ada lagi yang sering dimain, apalagi yang ada jam 2 malam juga ada gitu. Apakah tidur malam karena ya tentu nggak boleh nonton berlebihan gitu ya. Tapi ketika ada perubahan jadwal tidur, apakah itu berpengaruh bagi penderita jantung, Dok? Sebetulnya begini Pak, nonton TV itu untuk orang tua jangan lama-lama. Karena biasanya nonton TV dilakukan sambil duduk. Pada waktu kita duduk, aliran darah di kaki itu menjadi lambat sekali. Bahkan salah-salah bisa terjadi penggumpalan darah di situ. Nah, kalau gumpalan darah itu lepas, itu sangat berbahaya karena nanti akan menyangkut di paru-paru. Serangannya mirip sekali dengan serangan jantung. Cuman, mohon maaf, itu namanya emboli paru. Biasanya cepat sekali untuk tidak tertolong. Jadi mulai hari ini boleh saja nonton bola, duduknya jangan lama-lama, harus jalan-jalan. Kalau memungkinkan, jangan nonton sampai tengah malam. Nggak ada untungnya, Pak. Besok pagi kan diumumkan skornya dan berita. Saya lebih senang dengarkan beritanya daripada nonton. Apa untungnya nonton bola? Baik Dok, terima kasih. Teman-teman terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Paulus sudah mau bertanya. Terima kasih Pak sudah jawab. Ini yang raise hand, boleh? Ya, selamat malam Pak Dokter, selamat malam Ibu Bapak semua. Tadi saya tertarik Pak, waktu saat Bapak menjelaskan tentang makan obat seumur hidup. Saya juga udah lansia, udah 60-an, tapi saya mempunyai orang tua, seorang ibu yang usianya sudah 88 tahun dan mempunyai riwayat jantung. Dan beliau itu, ya seperti Bapak tadi katakan, harus makan obat seumur hidup ya. Obatnya juga udah macam-macam dan memang akhir ini juga udah mulai ada diabetes gitu Pak. Terus gimana dong ya caranya? Apakah kita memang harus stop beberapa obat, harus gimana? Karena semuanya adalah anjuran dokter. Gimana tuh Dok? Terima kasih untuk advice-nya. Terima kasih Bu. Ini yang tadi saya bilang itu dalam istilah kita namanya polifarmasi. Karena banyak obat itu sebetulnya sudah nggak ada manfaatnya. Ceritanya gini, kalau memang orang sakit jantung diberi obat bisa baik, mestinya mama yang ngomong jelek ini ya, beliau kan nggak mati-mati, hidup terus jadinya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi kemampuan obat untuk usaha menyembuhkan itu sangat terbatas. Jadi pada saatnya itu nggak akan bisa melawan progresivitas dari penyakit yang dimiliki. Penyakit jantung itu tergolong penyakit metabolik degeneratif. Demikian juga penyakit gula, sama itu. Nah, itu pada saatnya pengobatannya sudah nggak akan bisa membawa perbaikan. Justru obat yang berlebihan ini akan memberikan dampak yang sangat buruk. Pada orang tua, kita sama harus tahu, fungsi hati orang tua itu sudah menurun. Kalau diukur pada orang tua biasanya hatinya mengecil. Jadi kemampuan hati untuk memetabolisme obat, mendegradasi obat ini menurun sekali. Jadi banyak obat yang nanti kalau macam-macam tertimbun dalam tubuhnya pasien ini. Yang kedua, ginjal.
pada orang tua fungsi ginjal itu menurun sekali. Jadi sebagian obat yang harus dibuang melalui ginjal akan tertumpuk juga. Jadi kalau di kedokteran geriatri, saya bidangnya di situ, biasanya kita memberikan obat sesuai yang hanya diperlukan saja. Jadi hal-hal yang kemungkinan sudah nggak bisa disentuh dengan obat, kita tidak akan memberikan obat lagi untuk itu. Yang harus dipentingkan, pasiennya, keluarganya diharapkan mampu menerima kenyataan. Memang pada orang tua, kemampuan jantung itu berkurang. Katanya berkurang 1% setiap tahun. Jadi belum tentu penurunan fungsi dari jantung ini bisa diperbaiki dengan menggunakan obat. Jadi berhati-hatilah. Memang obat penting, tapi gunakanlah dengan tepat guna. Dengan takaran yang tepat, dan nggak mungkin obat itu digunakan seumur hidup. Karena dalam kehidupan nyatanya selalu terjadi perubahan. Dunia nggak akan abadi. Katanya orang pandai, di dunia ini yang abadi cuma satu. Apa? Perubahan. Jadi selalu berubah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau mau ngobrol dengan saya lebih banyak, silakan ketemu di rumah sakit sini, Ibu boleh. Nggak usah pasiennya, keluarganya saja. Oh gitu Terima ya, kasih. Dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, Bu Dinar. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau nggak salah tadi ada Ibu Liana yang raise hand. Apakah masih ingin? Ibu Liana. Ya, apakah masih ingin bertanya, Ibu? Diberikan kesempatan untuk Ibu Liana. Oh iya. Atau ada yang ya, mungkin sebelum Bapak Ibu ada pertanyaan, menyiapkan pertanyaan, boleh Dok saya mengajukan sebuah pertanyaan, Dewi. Pertanyaan saya, Dok, apakah kita perlu kalau memiliki orang tua atau lansia di rumah, kita juga menyiapkan alat-alat yang seperti tensi darah atau cek kolesterol seperti itu. Apakah alat-alat seperti itu kita harus sediakan di rumah, Dok? Boleh saja. Jadi punya tensimeter bagus. Hanya mengukur tekanan darah itu ada caranya. Supaya kita mendapatkan nilai yang akurat. Jadi ukurlah pada saat yang sama, ukurlah pada sikap dari yang diukur sama. Ini contoh yang paling gampang. Tekanan darah diukur tiap kali bangun tidur pagi. Diukur dengan posisi apa? Duduk, lain kali diukur lagi duduk. Oh, diukur dengan tidur, lain kali dengan tidur. Nah, indahnya pengukuran tekanan darah pada orang tua sebaiknya dilakukan dengan dua sikap. Umpama, sikap tidur diukur, dicatat, lalu diminta berdiri. Waktu berdiri, 1 menit diukur, 2 menit diukur. Nah, terjadi penurunan enggak tekanan darah? Yang di atas sampai turun dengan posisi berdiri kira-kira 20, sedang angka yang di bawah diastole turun 10, ini peringatan bagi yang bersangkutan kemungkinan bisa jatuh waktu beliau berubah sikap dari bangun tidur malam-malam, mohon maaf, umpamanya dia merasa mau buang air kecil. Ini biasanya di situ terjadi kecelakaan. Jadi kecelakaan itu sekali lagi bisa dicegah dengan cara sederhana, itu namanya perubahan tekanan darah yang mencolok tadi, namanya
perubahan tekanan ortostatik, dan itu harus dihindarkan pada orang tua. Jadi nanti pada orang tua kalau bangun tidur mau jalan, gunakan pedoman setengah menit. Tidur, bangun, bergerak dulu, miring kiri, miring kanan, gerakan kakinya setengah menit. Baru duduk, diem di samping tempat tidur setengah menit. Baru berdiri setengah menit. Nggak pusing, silakan jalan. Ini, dan kalau jalan, selalu lihat bawah. Apa yang akan diinjak, apa yang akan dilalui. Kadang-kadang malam hari, karena cucunya mainannya nggak dibenahi setelah selesai. Malam-malam kakeknya mau buangan neneknya, mau ke kamar kecil, nah terinjak mainan tadi jatuh. Sedang keluarga yang lain lagi lelap tidur. Dia jatuh nggak ada yang tahu. Baru besok pagi ditemukan sudah dalam keadaan nggak tahu saya. Jadi ini harus dicegah. Itu bagus tuh punya alat tekanan darah, gunakanlah dengan tepat. Kalau punya alat untuk mengukur gula darah, kolesterol, gunakan dengan baik. Kalau mengukur gula darah, kalau ingin tahu gula darah puasa, ukurlah waktu dia bangun tidur. Kalau ingin tahu gula darah 2 jam sesudah makan, paling bagus diukur siang hari sesudah makan siang 2 jam. Lalu cara mengukurnya lebih ditentukan oleh cara mendapatkan tetesan darah. Biasanya digunakan jari, jarinya ditusuk. Jangan sekali-sekali jari yang sudah ditusuk untuk mengeluarkan darah, jarinya dipencet-pencet supaya darahnya keluar. Itu tindakan yang salah. Keluar nanti akan tercampur darah dengan cairan dari jaringan di jarinya, sehingga gula darahnya terkesan normal atau rendah. Jadi lain kali kalau menusuk, biarkan aja, biar netes sendiri. Itu yang bisa dipegang. Jadi kesalahannya sering di situ. Atau kalau ragu-ragu, jangan-jangan gulanya rendah ya, itu diukur boleh. Karena bagi orang tua, ini mohon maaf ngomong apa adanya, yang sangat berbahaya adalah kalau gula darahnya itu turun, karena itu dampaknya kurang bagus untuk kehidupan selanjutnya. Jadi namanya hipoglikemi. Jangan sampai ke sana. Dan obat yang untuk digunakan untuk orang tua, untuk diabetes mellitus harus dipilihkan dengan tepat. Jangan sampai menimbulkan hipoglikemia. Saya kira itu. Terima kasih. Usul baik. Iya, terima kasih dokter. Silahkan Gaby mungkin ini sudah ada. Ada pertanyaan di room private sih ya. Jadi saya bacakan aja. Kalau minum vitamin, apakah juga dapat yang diperlukan buat orang? Itu apakah sudah jelas tanyanya? Mengenai vitamin. Iya. Untuk diketahui, vitamin itu secara mudah dibagi 2 kelompok aja. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi menggunakan vitamin yang larut dalam air baik-baik saja, karena kelebihannya akan dibuang lewat ginjalnya dan sambil lewat urina. Tapi hati-hatilah menggunakan vitamin yang larut dalam lemak. Karena kalau digunakan berlebihan, dia akan tertimbun di dalam tubuh kita dan menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan. Namun demikian, kalau orang tua itu makannya ada mineral dan sebagainya, vitamin boleh ditambahkan yang jenis larut dalam air. Vitamin B, vitamin C, ya. Itu semua bagus. Nggak usah berlebihan. Secukupnya saja. Nah, terima kasih. Oke. Iya, saat ini ada yang raise hand.
Ya, Ibu sebentar, Rosela. Kak. Iya, sama. Silakan, Ci. Oh iya, selamat malam Pak Dokter. Pak Dokter, Selamat saya mau malam, tanya. Bu. Jadi di keluarga saya tuh, saya pernah mengurusi 2 orang yang stroke gitu ya Pak ya. Satu tuh paman saya, satu tuh mertua saya gitu. Tapi kondisi yang berbeda itu terjadi gitu ya. Kalau paman saya tuh setelah seminggu dirawat, itu dia benar-benar keluar nggak bisa respon orang, terus juga jalan udah nggak bisa, terus udah benar-benar makan lewat sonde gitu. Setelah seminggu atau 2 minggu gitu. Nah kondisi yang berbeda itu dengan mertua saya gitu. Mertua saya tuh ketika seminggu di rumah sakit tuh keluar masih bisa jalan, masih bisa berinteraksi lah gitu Pak. Nah memang saya juga jadi berpikir gitu Pak, apa mungkin ya Pak, kalau paman saya itu tuh waktu itu sebenarnya dia sudah menyadari bahwa dia mulutnya agak goyang itu dia tuh dari pagi mungkin, tapi dia baru ke rumah sakitnya malam gitu loh Pak. Karena dia memang tinggal sendirian gitu, jadi mungkin anaknya juga agak jauh tinggal di situ kerja atau apa, mungkin dia sempat telepon gitu, tapi intinya dia udah ngerasa itu dari siang gitu. Nah kalau yang mertua saya itu dia udah merasakan mulutnya udah mulai nggak balance tuh ketika dia makan malam sama teman-temannya. Nah teman-temannya terus telepon bilang kayaknya ibu kamu tuh udah agak nggak balance deh gitu. Maksudnya menyot-menyot gitu loh Pak, maaf ya menyot-menyot gitu. Nah memang sekrusial itu ya Pak kalau orang gejala stroke itu tuh harus benar-benar sesegera mungkin karena kan kadang orang nggak menyadari Pak bahwa itu tuh berbahaya gitu loh Pak. Maksudnya dan selain membawa ke rumah sakit, kira-kira kita keluarga bisa ngapain sih Pak gitu untuk orang-orang yang punya gejala stroke seperti itu loh Pak. Terus pertanyaan saya kedua Pak, tadi Bapak bahas mengenai osteoporosis ya, terutama untuk wanita gitu ya Pak ya. Nah di keluarga saya tuh juga ada keturunan dengkul gitu loh Pak, apa namanya osteoartritis juga gitu ya Pak ya. Itu tuh jadi di keluarga saya tuh kalau ya udah di atas 50-60-an terutama Pak, udah sakit-sakit tuh Pak kakinya gitu ya. Sakitnya tuh benar-benar yang sakit gitu. Jalan aja sakit gitu. Nah, kalau kita masih muda gini, gimana ya Pak kira-kira mencegahnya gitu? Supaya kalau saya udah tua tuh nggak kayak gitu Pak, soalnya kayaknya sakit banget gitu loh Pak. Ya itu aja sih Pak, makasih ya Pak. Terima kasih, Bu. Saya setuju. Mencegah itu jauh lebih baik daripada berusaha untuk mengobatkan. Dan hasilnya mengobatkan itu enggak seperti yang kita harapkan. Iya Kadang-kadang betul. justru mengecewakan. Marilah mulai hari ini kita betul-betul berusaha untuk mencegah supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan ini. Kita mulai dari masalah lutut. Ibu pernah lihat nggak penari dangdut yang goyangnya luar biasa? Itu yang goyang bukan pinggangnya, yang goyang itu lututnya sebetulnya. Jadi fungsi lutut itu luar biasa. Di antara sendi yang kita miliki yang paling sibuk itu lutut. Jadi lutut itu harus dijaga sehingga kalau mungkin beban yang dipikul oleh sendi lutut itu dikurangi. Oh, oke. Nah, beban yang nggak mungkin dikurangi itu namanya waktu. Jadi waktu itu nggak bisa dikurangi. Jadi nyeri lutut ada kaitannya dengan waktu. Atau dalam bahasa lain umur. Yang gampang untuk bisa dirubah, mohon maaf jangan marah ya. Iya. Beban yang dipikul oleh lutut. Jadi berat badan. Oh, oke. Lalu yang berikutnya, jangan sampai melampaui batas yang dianjurkan. Menghitung batas paling bagus yang mendekati benar itu pakai indeks massa tubuh. Kalau Ibu mau nyatat, rumusnya saya kasih. Berat badan bagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Berat badan bagi tinggi badan pangkat 2. Badan dalam meter. Oh, dalam meter. Oke. Biasanya ngukurnya kan sentimeter. Betul. Pangkat 2. Nah, Oh. angkanya katanya nggak boleh lebih dari 24 atau 25. Nah, kalau udah lebih itu beban yang diterima lutut akan cukup berat. Dan nggak mungkin lututnya bisa bertahan kalau umurnya panjang orang ini. Dan biasanya sakit lutut ini jarang yang dua-duanya. Biasanya hanya sebelah. Jadi
penyakit ini sebetulnya bisa dicegah dari muda. Kalau sudah tua, udah terjadi, mohon maaf, kalau udah tua terjadi ya udah terlambat dong. Betul, Pak. Kira-kira gitu. Ya. Jadi banyak penyakit yang pada orang tua itu sebetulnya sulit untuk dirubah. Tapi kalau dikurangi nyerinya bisa. Itu. Betul. Ya. Jadi itu mengenai lutut. Ya, lalu mengenai stroke. Tadi saya sudah berusaha menjelaskan, stroke itu nggak terjadi begitu saja. Tanda-tandanya tadi di slide saya kan sudah ada. Kalau diminta bisa saya kirimkan. Jadi jangan ditunda untuk mendapatkan pertolongan yang terbaik untuk pasien stroke ini. Harus ke rumah sakit, nggak ada lagi cara lain. Dan rumah sakit pun harus rumah sakit yang bisa menangani pasien stroke. Jadi jangan dibawa ke rumah sakit atau puskesmas yang nggak bisa menangani. Karena di sini yang pegang kunci untuk pemulihan itu waktu. Setelah kelainan yang terjadi di dalam otak. Jadi makin luas atau makin berat kelainannya juga memang makin sulit untuk diperbaiki. Di waktu memegang peranan penting. Yang berikutnya tadi, faktor risiko itu yang harus dikenali. Saya kira itu. Jangan menunda. Mendingan kita salah duga. Wah, ini stroke. Tapi setelah diperiksa ternyata bukan stroke. Lalu jangan terbalik. Oh, bukan stroke. Tapi setelah terlambat betul stroke. Ini jangan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terus bahagia, senang selalu. Terima kasih. Iya, amin, Pak. Makasih. Ya, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dan mungkin tadi dari Ibu Rifka sudah menyampaikan di room chat untuk rumus indeks massa tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencatat atau melihat di dalam room chat rumus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, di sini Ibu Susan yang resen. Silakan Ibu Susan. Oke, selamat malam. Selamat malam. Mau menegaskan kembali masalah rumus yang tadi. Itu dibagi dulu, terus baru dikali kuadrat, atau dibagi dengan tinggi badan yang dikuadrat? Kalau boleh dijelaskan sekali lagi, Bu, ya. Berat badannya dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi bisa contoh hasil dari kuadrat tinggi badan dalam meter digunakan untuk membagi berat badannya. Gimana, Bu? Jelas? Iya. Tinggi badan. Dalam meter. Itu untuk berat badan ideal atau? Berat badannya yang sebenarnya. Hasil timbangannya sendiri. Jadi kalau misalnya saya berat badannya 53. Berapa, Bu? 53. 53. Tinggi badan? Tinggi badannya 143. Jadi 43 dibagi 1,43 pangkat 2. Jadi pembaginya boleh dihitung dulu 1,43 pangkat 2. Oh gitu. Hasilnya digunakan untuk membagi berat badannya. Maka hasilnya menjadi sedikit sekali dong. Berapa? Coba ditebak. Kalau 53 dibagi 1,43 pangkat 2 berapa? 25,9. Jadi angkanya ini dihitungkan oleh apa tuh?
Teman saya katanya hasil pembagian ini menimbulkan angka 25,9, betul? 25,9. Cukup besar ini, Bu. Jadi kalau harusnya range-nya di berapa, Pak? Iya. Dok. Range-nya biasanya antara 20 sampai 24. Jadi harusnya umpamanya Ibu ingin IMT-nya 22 ya. Gampang sekali. 22 kali 2,64. Oh, jadi range-nya cuma boleh sampai 24 ya? Jadi enggak begitu. Enggak boleh lebih dari 25 itu kalau ekstrim. Kalau lebih ekstrim lagi, untuk orang muda enggak boleh lebih dari 30. Oh, jadi rumus tadi ada pengaruh juga dengan usia? Iya, karena pada orang tua, mohon maaf Bu ya, kemampuannya kan sudah berkurang, termasuk kemampuan tulang sendi untuk menyangga berat badan. Nah, itu Jadi kalau usia saya 70. 70 itu masih muda termasuk loh. Bagaimana Pak Dok? Masih muda. Iya masih. 70 masih tua. Semangatnya yang harus muda, Bu. Semangatnya tahu, muda ayo. Dok. Sekarang gini, Ibu kan lihat muka saya. Iya. Kira-kira umur saya berapa, ayo? 75. 75. Kalau nggak salah umur saya itu 58. Tapi Itu dibalik. ininya ya. Tapi 58 dibalik jadi berapa? 85. Iya, saya lahir tahun biasa ya. 38. Iya, memang lebih muda, Dok. Lebih tua saya. Jadi umur di kalender sekali lagi itu nggak ngomong ya. Yang ngomong itu Iya. kemampuan. Tuh, kira-kira gitu. Ya, kemampuannya memang di beberapa persendian berasa mulai menurun, Iya. terutama misalnya di lutut. Sekarang udah nggak bisa jongkok lagi. Jangan sekali-sekali jongkok. Jongkok itu beban untuk lutut besar sekali. Jadi memang nggak boleh. Jangan jongkok. Harus duduk dengan kursi. Terus kalau mau ambil sesuatu di bawah kan harus jongkok. Jangan, suruhan aja. Nah, atau yang kedua, Ibu mesti menggunakan penjepit. Gampang itu. Kalau saya di rumah saya buat dari bambu. Iya. Jadi kalau sudah tua tuh sendi harus disayang betul, Bu. Supaya nggak makin sakit. Jangan memaksakan diri. Lebih-lebih sikap. Memungut barang di bawah itu salah. Memungut barang dengan membungkuk itu salah besar. Iya, salah karena itu kan harus teorinya ya saya harus jongkok. Karena saya nggak mau membungkuk. Jadi cuman bisa sampai 90 derajat aja yang kiri. Mohon maaf, usul saya tadi Bu, bikin penjepit Bu. Iya. Bisa dibuat dari bambu. Aja. Anak-anak pinter kok bikin. Iya, penjepit yang biasa buat masak aja. Oh, kan pendek itu, Bu. Kalau dari bambu bisa panjang. Oh. Iya. Iya. Betul. Terima kasih. Ya, makasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang dari pertanyaan tentang osteoporosis, boleh Dok, kira-kira olahraga apa untuk mencegah osteoporosis yang bisa dilakukan oleh mungkin dari yang muda untuk mencegah, lalu mungkin di usia menengah dan selanjutnya? Yang penting osteoporosis itu dicegah dengan menambah asupan supaya kalsium yang digunakan untuk waktu kehamilan, waktu nyusui, atau memang dengan bertambahnya umur, memang kalsium tulang itu berkurang. Itu diganti dengan dari makanan atau asupan yang lain. Dan satu hal lagi yang jangan diabaikan
gunakanlah sinar matahari sebaik-baiknya. Karena walaupun digunakan obat-obat katanya untuk menghambat osteoporosis, kalau tidak berkenalan dengan sinar matahari, manfaat obat tadi kurang optimal. Kira-kira demikian. Olahraganya jangan berlebihan. Jalan, senam. Jalan kaki bagus sekali, senam bagus, berenang bagus. Nah, cuman sekarang kan lagi musim COVID, jadi berenangnya jangan di kolam renang yang ramai. Kalau perlu, Bapak Ibu bisa bikin kolam renang sendiri untuk berenang sendiri di rumah masing-masing. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih, dokter. Oke. Ada Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, ini ada di Oh, di chat ya. ya, boleh dibacakan. Cirosela untuk dokter, katanya dokter keren banget. Usianya 25 tahun masih sehat, kuat membawakan seminar. Bagi tipsnya dok supaya bisa seperti dokter. Hehehe. Kalau nggak saya dilahirkan tahun 1938. Wow. Wah. Jadi bukan 20. Dan saya masih ngajar di Ugrida, masih melayani pasien di rumah sakit, masih. Jadi saya nggak akan berhenti untuk melakukan hal-hal yang bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Nah, nomor satu yang harus dilakukan untuk bisa bertahan sampai tua dan sehat, makan yang baik, jangan berlebihan. Saya lahir di Jawa Timur, oleh orang tua saya dari kecil diajarkan. Jadi orang tuh harus selalu takut. Saya kan bingung waktu kecil, takut sama si Pak, takut sama si kayak sama kakek saya. Ternyata takut sama yang satu. Takut apa Pak? Takut kenyang. Jadi saya dari kecil diajarkan untuk takut yang kenyang. Tapi orang sini umumnya kan terbalik, takut sama lapar. Sehingga makannya berlebihan. Makan berlebihan itu bukan hanya yang terlihat di piring kita. Ternyata makan berlebihan itu terlihat pada yang nempel di badan kita. Nah, kalau makannya sedikit, berat badannya tambah gede, artinya makannya itu bukan sedikit untuk ukuran badannya yang memakan tadi. Jadi makan ini banyak orang harus menetapkan tujuannya dulu sebelum makan dilakukan. Makan untuk apa sih tujuannya? Itu yang harus dipegang. Kalau makan untuk memuaskan nafsunya, silahkan makan sebanyak-banyaknya. Tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Kira-kira demikian. Nah, yang berikutnya, jangan sekali-sekali kita tidak mau tersenyum. Saya kalau di rumah sakit sering dimarahi pasien. Dimarahi keluarganya pasien. Tapi saya belum pernah membalas marah. Dimarahi saya senyum. Akhirnya yang marah bingung. Pak dokter ini gimana? Oh, saya marah kok senyum terus. Jawaban saya sederhana sekali. Mohon maaf Pak, apakah kalau senyum nggak boleh? Apa bolehnya hanya marah saja? Akhirnya dia nggak jadi marah. Terima kasih saya bilang. Itu aja. Makan seperlunya, jangan berlebihan. Katanya yang boleh lebih di dunia atau dalam hidup kita sehari-hari hanya satu. Kira-kira apa? Yang lebih itu harusnya kasih sayang. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan terakhir kali ya, Kak Yuli ya. Ini pertanyaan terakhir.
Atau nanti mungkin ada, boleh lagi. Mau tanya dari Ibu Susan, mau tanya soal GERD dong, apa itu dan bagaimana mencegahnya? Itu Terima kasih. Jadi itu ada kuesioner yang harus diisi untuk menetapkan atau menerapkan dugaan. GERD, GERD itu singkatan. Jadi GERD itu bukan penyakit, itu singkatan. Gastroesophageal reflux disease. Jadi bukan penyakit, itu keadaan. Ini udah salah kaprah ini. Nah, sakit dikit GERD, sakit dikit GERD. Obatnya luar biasa. Diberikan obat untuk menekan produksi asam lambung. Apakah obatnya apa saya nggak tahu. Prinsipnya untuk menekan produksi asam lambung. Ini mohon maaf sebesar-besarnya. Asam lambung itu sebetulnya ciptaan siapa sih? Katanya orang pinter, asam lambung itu ciptaan Tuhan loh. Sekarang pertanyaan saya, adakah ciptaan Tuhan itu yang tidak bermanfaat untuk manusia? Sebetulnya tidak demikian. Semua ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya untuk kita. Sekarang mengenai asam lambung. Sekarang kalau boleh saya tanya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak makan menggunakan piring, sendok, garpu, bahan makannya ditaruh di piring. Kira-kira makanan yang di piring itu ada kumannya enggak? Apakah makanan yang kita makan itu steril? Apakah yang kita minum dari gelas itu steril? Kalau menurut penelitian, ternyata tidak. Dalam makanan dan minuman yang kita minum sehari-hari melalui gelas, melalui piring, melalui sendok, itu banyak kumannya. Kuman kan masuk ke dalam lambung kita bersama makanan. Maka seharusnya kan kita sakit. Sekian banyak kuman, sekian macam kuman. Ada yang kuman baik hati, ada yang kuman jahat. Kita mestinya sakit. Tapi kok nggak sakit? Malah makanya kenyang, kita senyum bahagia, senang. Ternyata yang membasmi kuman itu siapa? Asam lambung. Jadi asam lambung itu sangat bermanfaat. Sekarang, kalau dokternya mengatakan, Bapak Ibu, asam Ibu itu berlebihan. Terbukti enggak dari pemeriksaan? Kan nggak bisa hanya ngomong saja. Itu kan dugaan. Harusnya seorang dokter nggak demikian. Karena ilmu kedokteran itu dasarnya pembuktian. Bahasa indahnya evidence based. Jadi yang kita lakukan itu, yang kita tegakkan diagnosa itu berdasarkan pembuktian yang kita dapatkan dari sekian banyak unsur yang menunjang terbitnya atau terbentuknya diagnosa tadi. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan dugaan saja. Kira-kira demikian. Jadi nanti kalau dokternya membuat diagnosa GERD, pembuktiannya gimana? Jadi nggak mungkin, nggak bisa hanya dari omongannya dia. Terima kasih. Ya. Terima kasih, dokter. Ada lagi mau bertanya? Oh, ada lagi. Terakhir kali ya, dari Bu Dewi Puri, Dok, kenapa lansia beresiko pikun? Bagaimana caranya agar tidak pikun walaupun sudah lansia? Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan yang indah sekali. Banyak salah ngerti ya. Nanti kalau tua jadi pikun. Kalau tua jadi pikun, ngapain kita pengen jadi tua dengan berumur panjang? Itu salah itu. Jadi tua tidak berkonotasi dengan pikun. Keadaan, bukan penyakit. Tapi pikun disebabkan oleh sekian deretan penyakit. Di antara penyakit yang paling menonjol penyebab pikun itu namanya Alzheimer. Jadi Alzheimer itu harusnya bisa dihindarkan karena orang yang akan terjerumus ke Alzheimer itu sudah memperlihatkan tanda-tanda sebelumnya. Tandanya apa? Itu namanya faktor risiko. Jadi jangan mengumpulkan faktor risiko yang nanti akan menuju ke kesulitan. Dan ini
harus sudah dimulai sejak muda. Jadi kalau sudah terjadi, pikun ini kelainan yang bersifat progresif. Obat sampai hari ini belum ada yang ditemukan untuk bisa memperbaiki pikun. Yang jelas obatnya mahal, menghabiskan duit, hasilnya nggak ada. Itu terima kasih. Jadi untuk pikun harusnya salah satu cara mencegah. Nanti kalau udah pensiun itu bukan berarti berhenti. Dengan pensiun masih banyak yang bisa kita lakukan dalam bentuk aktivitas. Apa saja? Buktikan bahwa yang tua itu masih bermanfaat. Itu yang harus dipegang baik-baik. Biasanya yang pikun itu biasanya orang pengangguran. Yang nggak melakukan aktivitas apa-apa, kadang-kadang dalam bentuk cita-cita, nanti kalau saya pensiun mau enak-enakan menikmati hidup. Nah, menikmati hidupnya keliru. Akhirnya terjerumus pikun. Kalau pikun nanti kan jadi beban keluarga. Belum nanti kalau perilakunya berubah. Jadi pikun itu bukan hanya lupa, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak menguntungkan baik dari yang bersangkutan maupun bagi keluarganya. Jangan, kalau bisa jangan sampai pikun. Jadi tiap malam berdoalah, jangan terjerumus ke pikun. Obatnya nggak ada, obatnya belum ada. Jadi kalau dokter ngasih obat pikun itu sebetulnya harus ditanyakan manfaatnya apa, hasilnya gimana. Kalau nggak berhasil gimana? Karena yang jelas obat yang ditawarkan untuk memberantas pikun harganya nggak ada yang murah, mahal sekali. Dan yang jelas hasilnya dari penelitian klinis ya, bukan testimoni, nggak ada. Terima kasih. Ya, ya dokter, mungkin saya mau sedikit menanggapi ya sebelum nanti closing statement mengenai pikun ini. Kebetulan saya juga ada opa di rumah gitu ya, usianya udah 83 tahun dan dia pensiunan tentara gitu ya, pensiunan tentara, dan bisa dibilang ada salah satu temennya yang meninggal itu dengan pikunnya tuh parah banget gitu, sampai dia lupa pulang ke rumah, bahkan dia sampai tau-taunya orang istilahnya keluarganya cari-cari kemana nih gitu ya, taunya dikabarin dia jatuh di got gitu, bahkan sampai luka-luka mukanya gitu kan, dengan kondisi yang istilahnya sudah benar-benar ya istilahnya dia pikun gitu loh, udah benar-benar nggak berdaya begitu ya. Tapi sedangkan opa saya itu umur 83 tahun sampai sekarang itu masih bisa ingat tempat, bahkan Pak sampai di daerah Sumatera sana tuh dia masih ingat gitu loh. Karena kebiasaannya yang saya lihat di rumah, dia itu sering baca koran atau enggak mengerjakan TTS tiap pagi, atau dia lagi nggak ada kerjaan, dia kerjain tetes aja gitu, sampai istilahnya tetesnya itu udah numpuk banyak gitu, dan itu dia latih terus mungkin biar tetap mengingat kali ya dok ya. Jadi emang sepertinya tidak ada obatnya, tapi gimana terus dilatih kali ya, cara maksudnya untuk terus berpikir gitu ya, nggak dibiarin aja gitu. Itu sih menurut pengalaman aku yang punya opa di rumah. Itu sih dok. Itu benar, baik sekali. Jadi pikun itu ada gradasinya, ada derajatnya. Kalau keluarga pasien saya yang jelas pikun, biasanya saya anjurkan, berikanlah yang bersangkutan itu tanda. Apakah gelang, apa kalung yang mencolok. Di situ kita tuliskan, tolong hubungi ini karena saya lupa. Jadi ada nomor telepon, ada alamat, ada apa di gelangnya tadi. Dan gelang itu dibuat yang mencolok supaya gampang dilihat. Dan ini beberapa kali sudah bisa menyelamatkan mereka yang lupa mengenai alamat rumahnya, melupa pulang. Jadi ke kantor polisi, biasanya kita anjurkan ke kantor polisi. Nanti polisi yang menyelamatkan beliau dengan melihat nomor-nomor tadi. Jadi salah satu usaha yang Ibu lakukan tadi itu yang terbaik. Jadi orang yang pikun walaupun ringan harus selalu diajak untuk melakukan aktivitas.
dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga. Diajak berdebat. Diajak apa saja. Iya. Sekarang lagi musim bola, boleh diajak untuk nanti taruhan. Pak, nanti kalau menang tak beliin es krim umpamanya gitu. Tebaknya Bapak nebak apa lah. Jadi kira-kira gitu. Ajak ngobrol ya. Dilibatkan dalam kegiatan sehari. Terima kasih. Itu bagus sekali. Memang itu cara yang paling ampuh. Kasih sayang itu membantu sekali untuk menyelesaikan pikun. Nilainya tinggi sekali. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk Pak Dokter atas pemaparan materinya dan juga Bapak Boleh Ibu. saya terakhir Oke. Ibu saya mau tanya. Halo? Silakan, Bu. Ya, Silakan. silakan Ibu. Lah, saya Ibu. Dengan Ibu siapa? Halo. Halo? Ini untuk konsumsi vitamin. Itu saya konsumsi vitamin B kompleks sama B12 itu kira-kira sampai berapa lama ya Bu ya? Terus yang kedua, saya itu hobinya makan buah. Buah ini saya sharing ya. Saya minum buah jus jambu itu dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, itu saya baca-baca itu kandungannya itu vitaminnya itu katanya banyak. Nah, saya bersyukur ya umur saya udah 66 tahun. Ya, jarang-jarang sakit itulah kira-kira gimana tuh antara vitamin dengan buah-buahan gitu, Bu, Pak Dokter. Terima kasih, Bu. Kalau sudah muda gitu aja deh. Kalau saya bilang sudah tua nanti marah ya. Masih muda kok, Bu. Ini hanya badannya yang tua, semangatnya masih muda, Bu. Iya, terima kasih. Ya, buah-buahan bagus, Bu. Sayuran bagus. Jadi jangan hanya buah saja. Terus mengenai jus tadi, mungkin lebih indah kalau bahannya itu segar. Jadi bukan yang udah dikemas. Itu jauh lebih bagus. Iya, Dokter, saya bikin jus sendiri. Aduh, terima kasih. Itu kalau bikin buat saya dikirimi, Bu. Dokter, sekarang saya pas tinggalnya di Wina, Dokter. Oh, di Wina, Masya Allah. Saya di kampung masih, Bu. Di Jakarta. Saya dapat ini tuh dari teman saya dari Aduh, GKI terima kasih. Traman. Ya, ini kalau gitu di Wina udah dingin nih ya, Bu ya. Udah, Dokter. Dari September kemarin rata-rata 7 derajat. Waduh, nggak berani mandi saya. Iya. Itu bagus, Bu. Jadi makan seperlunya. Makan itu terdiri yang benar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya. Nah, sedang vitamin itu tambahan. Dan vitamin yang Ibu pilih itu vitamin yang bagus. Karena itu tergolong vitamin yang larut dalam air tadi. Oh iya, Dokter. Iya. Bagus itu B12 bagus. Untuk mencegah osteoporosis itu misalnya tambah kalsium gimana, Dokter? Bisa nggak? Nah, boleh. Lebih baik susu. Kalau di Wina susu kan ada susu yang rendah lemak. Oh baik. Itu lebih baik daripada susu yang di Indonesia. Juga. Ya. Cuman rasanya susu rendah lemak itu nggak enak. Iya. Ya, tapi itu yang bagus itu. Nah, kalau kebetulan ada matahari silahkan berjemur. Sekarang mahal mataharinya mahal. Matahari mahal. Mahal ya. Beli dari Indonesia, Bu, di sini diobral. Ya, nanti tahun baru Dokter baru balik ke Indonesia. Aduh, saya tunggu, Bu, saya tunggu. Terima kasih. Baik, Dokter. Terima kasih. Salam buat Bu. semuanya. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat loh ya. Terima kasih, Ibu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Saya akan menutupnya dengan closing statement. Penuaan memang merupakan proses alami. Jadi pada umumnya yang terjadi pada kita itu bukan karena penyakit, tetapi memang adanya perubahan psikologis gitu ya. Lalu dampak dari penuaan tidak hanya
secara psikologis, fisiologis, tetapi juga psikologis, sosial, dan biologis. Lalu segala penyakit yang diderita pasti ada faktor penyebabnya. Dan ini bagaimana caranya kita mengenal faktor yang kira-kira menjadi penyebabnya, sehingga kita tahu nih langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Nah, jika Bapak Ibu memiliki penyakit tertentu, misalnya tadi kayak osteoporosis atau misalnya stroke dan lainnya, mungkin ada obat yang dikonsumsi, tetapi saya melihat bahwa hal tersebut tidak selamanya bisa diandalkan, ya, ada batasnya. Dan mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan, yang pasti tadi faktor-faktor yang penyebabnya kita harus kenal, lalu juga kita bisa melakukan hal-hal lain seperti mungkin melakukan aktivitas di rumah, berolahraga, gitu ya. Terus juga tidak menggunakan atau tidak memakai bahan kimia gitu. Terus juga seperti tadi minum yang lebih alami kali ya. Tadi kalau kata Ibu terakhir tuh buah-buahan kali ya, maksudnya makan buah-buahan gitu ya, minum jus buah yang lebih alami begitu ya. Nah, lalu memang saya melihat kalau orang tua yang lanjut usia diharapkan tidak hanya berdiam saja gitu, harus ada pergerakan, harus ada olahraga, tetapi juga tidak memaksa untuk terus, maksudnya banyak kegiatan yang sampai akhirnya menimbulkan masalah yang baru seperti tadi pergerakan di sendi lutut gitu ya, itu bisa dikurangi. Jadi tetap balance gitu. Lalu apabila keadaannya sudah darurat, kita bisa langsung meminta pertolongan pertama dengan menghubungi dokter atau rumah sakit. Jadi jangan ditunggu lama-lama gitu ya. Jadi harus langsung ke rumah sakit. Lalu yang paling penting saya lihat juga kita harus memiliki hati yang lapang dada dalam artian menerima kenyataan di samping apa yang kita alami dengan berserah kepada Tuhan. Dan yang terlebih penting lagi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mungkin itu penutup dari seminar kita pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada panitia ya, kepada Ibu. Mungkin doa penutup ya, Bu ya, oleh Ibu Penatua. Doa penutup oleh Penatua Vini. Ya. Oke. Ya, selamat malam semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata kerajaan surga, sungguh indah ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan penjabaran dari Dr. Sudiono yang boleh membukakan banyak wawasan bagi kami. Biarlah dengan penuh hikmat yang berasal daripadamu saja kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang tua kami, dan juga bagi keluarga kami yang sudah usia lanjut ya Bapak, dan juga terutama untuk diri kami sendiri, sehingga biarlah kami senantiasa belajar dari masa muda, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapak untuk acara yang boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Biarlah Engkau senantiasa berkati pelayanan Dr. Sudiono di Rumah Sakit Ukrida, baik sebagai dokter, sebagai dosen, dan juga Engkau berkati keluarganya, dan juga berkati setiap kami dalam setiap kegiatan kami hari lepas hari ke depannya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Sudiono yang sudah sharing bersama kami untuk ilmu yang sudah kami dapatkan pada malam hari ini. Boleh kita Bapak Ibu sekalian memberikan raise hand atau tepuk tangan untuk dokter dan juga tim dari Rumah Sakit Ukrida. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruang virtual ini. Kembali lagi nanti akan ada acara dari Komisi Dewasa GKI Kepaduri, dan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dengan semangatnya muda ya dokter ya. Jadi
Semoga kita Terima dapat kasih. dapat berjumpa Terima kasih lagi. Pak Dokter. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Sehat Terima kasih, selalu. terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih, Terima Pak kasih Dokter. untuk Terima pengurus kasih. Komdes Kepaduri. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati.